Kita mau bacain cerita netizen dan kita sambil makan snack yang kita bilang kita nggak pernah beli lagi semenjak kuliah karena kita masih ngerasa itu mahal. Kata gue cukup ya kalian berdua ini bergila sama Tizi. Enggak, maksudnya kayak kagak ada minumannya kayak aneh banget sih. Kayak gitu aku tanya, Tizinya di mana? Dekat sama Siu. Gak ada kalau kita bilang di ujung dia nggak akan mau nyari guys. Jadi sekarang kemana-mana aku digendong suamiku kak. Selalu bilang, aku mau liatin ke satu dunia kalau aku punya istri yang cantik. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini kita mau bacain cerita netizen dan kita sambil makan snack yang kita bilang kita nggak pernah beli lagi semenjak kuliah karena kita masih ngerasa itu mahal. Iya. Jarang beli, maksudnya lo pernah beli nggak? Enggak, mahal. Gue juga. Tapi ternyata karena dibeliin dua pengacara. Iya, aku juga karena bener. Jadi kita makan ini sambil menikmati jadi banget ya. Kalau nggak dibeliin dua pengacara, satu berdua guys. Ini karena dibeliin dua pengacara. Sebenarnya jadi mahal atau enggak itu kan perspektif ya. Iya betul. Tapi bagi kita dulu tuh mahal. Terus kayak ngelekatnya mahal-mahal pas kuliah tuh mahal. ternyata ini 40.000 Iya, 47 berapa ya? Gue lupa deh. Jadi juga mending gue makan nasi padang Iya, gitu. ini yang shiwich punya mereka ya Udah, guys. Kita BBQ. BBQ yang mana ini? Ini nih, iya. Ini minum terus apa ya? minumannya Tizi ya. Tadi saya sudah kesana. Dah. Ayo cobain, minum dulu ya. Tadi saya udah Haus minum banget, duluan. sumpah. Saya udah minum duluan karena gila JPO panas banget jujur. Ya iyalah coy, dia di outdoor. Lu datang jam 1 Iya, siang. makanya kata gue cukup ya kalian berdua ini bergila sama Tizi. Enggak, maksudnya kayak kagak ada minumannya kayak aneh banget sih. Kayak gitu aku tanya, Tizinya di mana? Dekat sama Siu. Gak ada kalau kita bilang di ujung dia nggak akan mau nyari guys. Jadi deket kok, satu lantai. Untung satu lantai. Bener sih satu lantai tapi ya Allah ujung. Itu kayak Iya, sama nunggu silin. Untung enak. Oke, makan dulu. Ini kita yang apa? Barbecue level 4. Gue lupa rasanya loh. Hah? Gimana? Jadi, gue tuh nggak tahu XXL tuh segede apa. Ini apa? XXL. XXL tadi gue pesen 2 doang. Kita sharing, mereka berdua juga sharing gitu. Terus pas gue liat, oh jadi cuma di pouch gini. Kayaknya kita bisa di satu orang satu. Tapi bisa. Begini. Pedes nggak? Ini levelnya paling pedes. Ayo pedes, ini emang demen sweet nggak? Biasa aja sih. Gue kangen banget sama Sama gue juga. Silin ini pak dada ya? Kayak aja. Coba paha dah. Ayo sotoy. Udah lama nggak nyobain. Komplain. Enak banget sih Silin gila. Coba jelasin rasanya enaknya gimana? Gimana ya? Dia tuh setepung-tepungnya enak. Iya betul. Terus dia tepungnya kan tipis banget ya guys ya. Jadi tuh dagingnya tuh tetap masih kayak lu bukan makan tepung doang ya. Kalau makan tepung doang nggak apa-apa, enak banget. Next, kita mau bacain cerita netizen. Mana netizen ceritanya? Kita bacain ya ceritanya. Aku yang bacain. Halo Kak Vivi, halo Kak Desti. Semoga dibaca ya sama kakak KDP sekalian. Kak, kalau namanya mau disamarin nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebelumnya, disamarin nggak ya? Soalnya ntar otak gue loading, karena ini belum disamarin. Kan saat ini nggak apa-apa kan disamarin. Yaudah, nggak apa ya. Aduh, disamarin nggak ya guys? Samarin aja berarti. Ini Samarin aja ya. Sebelumnya namaku Mawar, Kak. Aku disabilitas tunadaksa dan harus duduk di kursi roda sampai nanti. Kelahiran 2002 dan ini aku mau cerita sedikit. Aku anak bungsu Kak, dimana pada saat aku lahir ternyata kakiku nggak bisa dilurusin dan sampai sekarang kaki aku nekuk dan operasi pertamaku tuh di usia 6 bulan. Tapi ternyata hasilnya nihil. Dan juga operasi yang kedua lupa usia berapa, tapi tetap hasilnya nihil. Sampai ada satu waktu di usia aku yang masih TK harus dibawa ke rumah sakit karena kata ayah ibu pada saat itu ada dokter dari Singapura yang akan menangani pasien-pasien dengan kasus langka, tepatnya di RS Geraha Amerta Surabaya. Dan di situ ada 7 pasien dengan kasus langka di mana aku paling kecil. Waktu diperiksa dengan beberapa dokter, kata ibu, aku ketawa-ketawa karena pada saat itu masih TK dan nggak tahu aku ini mau diapain. Sampai ayahku waktu aku operasi sempat bilang, kalau emang adek mau diambil nggak apa-apa ya Allah, asal adek nggak sakit lagi. Tapi kalau misal adek bisa bertahan, janji bakal sayang banget. Operasi berkali-kali pun tetap gagal Kak, dan akhirnya ayah ibu memutuskan untuk stop operasi aja. Waktu mau masuk sekolah, nenek aku
ibu dari ayah sempat bilang ke ibuku, nggak usah disekolahin, percuma juga nggak bisa jalan. Dan dengan lantang ibuku jawab, nggak bu, tetap akan saya sekolahin. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, alhamdulillah lingkunganku baik-baik sekali. Kak, sekarang aku sudah sarjana dengan predikat cum laude dan aku bisa bertahan sejauh ini. Keren banget. Kak, aku mulai jatuh cinta di SMP kelas 8 dengan teman kelas sebelah. Tapi apapun yang aku kasih selalu dibuang ke tempat sampah. Dan mulai detik itu sebenarnya aku takut sama yang namanya cinta. Sempat kepikiran kalau aku nggak usah nikah aja, nggak apa-apa sama ayah ibu aja sampai tua. Sampai di SMA kelas 12 di mana aku mau lulus, aku iseng main satu aplikasi cari jodoh, di mana sebenarnya waktu itu nggak berharap apa-apa. Dan di aplikasi itu aku match sama satu laki-laki namanya AA Ali. Kami beda 2 tahun. Perkenalan singkat kami di hari itu, AA langsung minta pindah WhatsApp dan aku ditembak. Nggak tahu kenapa aku langsung bilang iya aku mau. Tapi kami harus virtual 3 tahun. Jadi dari awal kenalan kami belum pernah lihat fisik real masing-masing. Sampai di 3,5 tahun kami pacaran, tiba-tiba AA Ali bilang, aku mau ke Surabaya nyamperin kamu. Dan di situ aku campur aduk, Kak. Satu sisi aku senang dan satu sisi aku takut, Kak. Karena dari awal kenal aku belum berani bilang kalau aku pakai kursi roda, Kak. Aku takut nggak bisa diterima. Sampai waktu Ali sudah di kereta, aku baru berani bilang, maaf sebelumnya, kalau kamu nggak bisa nerima aku nggak apa-apa. Tapi aku mohon kita ketemu dulu ya. Aku sebenarnya nggak bisa jalan dan aku pakai kursi roda. Di situ tanggapan AA, kenapa minta maaf? Emang ada yang salah kalau kamu pakai kursi roda? Di situ aku refleks nangis, Kak. Sampai beberapa jam kemudian, AA udah di depan pagar rumah dan aku duduk di kursi roda di ruang tamu. Reaksi AA pertama kali lihat aku itu senyum, Kak, sambil bilang, halo cantiknya, lebih cantik aslinya, kata dia gitu. Dan waktu kami ngobrol, tiba-tiba AA elus kakiku sambil bilang, sedih anjir, tunggu. Nggak apa-apa ya, sekarang ada aku, nanti kemana-mana sama aku ya. Gitu. Gimana jadi kamu? Aku sedih. Semoga nih happy ending ya guys. Aku nggak suka deh di tengah-tengah gini soalnya happy banget. Kak, di situ kami nangis bareng-bareng dan lagi-lagi AA bilang, aku nggak suka kamu minta maaf ya, bukan salahmu. Aku nggak apa-apa. Aku nggak masalah, nggak ada yang kurang dari kamu. Kak, pertemuan sedih banget deh. Kak, pertemuan pertama kami bener-bener semelau itu. Dan di pertemuan kedua kami, A manggil ayah ibu untuk bilang, Pak, Bu, saya izin mau serius sama Melati. Siapa tadi Mawar ya? Mawar. Pak, Bu, saya izin mau serius sama Mawar ya. Saya sebagai laki-laki siap mendampingi Mawar. Di situ ayah, ibu diem sambil berkaca-kaca dan ayah bilang, Mas, kalau memang siap, saya tunggu kehadiran keluarganya. Akhirnya di pertemuan ketiga kami memutuskan untuk lamaran dan di pertemuan keempat kami untuk menikah. Dan di pertemuan keempat kami untuk menikah. Oke. Kak, total kami pacaran dan menikah itu 5 tahun. Sekarang kemana-mana aku digendong suamiku, Kak. A selalu bilang, aku mau liatin ke satu dunia kalau aku punya istri yang cantik. Kadang waktu digendong, A tiba-tiba lari dan bilang, seru nggak? Biar Ayang bisa ngerasain lari. Ya Allah, cerita bahagia gini sedih ya. Allah Akbar. Kak, A juga bilang kalau mau punya anak maksimal 2 ya, biar bisa tetap aku gendong kamu kemana-mana. Ini Korean. Kak, aku cerita ini karena sampai detik ini, sampai aku jadi istrinya tetap amazed banget. Kak, I love him so much. Kak, kalau boleh minta, aku mau ortu, suami, dan mertuaku hidup lebih lama. Boleh kok, aku minta sama Allah. Amin, ya Allah. Semoga berikan kesehatan ya semuanya. Kak Vivi, Kak Desti, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk baca ceritaku. Doa terbaik menyertai Kak Vivi, Amin, Kak Desti, ya Allah. dan sekeluarga, amin. Kak, ini ada sedikit foto-foto kami. Ini waktu aku wisuda sarjana dan pertemuan pertama kami. Ya Allah. Sekalinya dapat cerita tentang lelaki yang baik-baik banget ya, maksudnya kayak gue nanti sampai kepala gue sampai sakit loh. Sedih banget ya. Semoga kamu
keluarganya dilindungi juga ya. Amin ya Allah. Kamu langgeng sama AA. Amin. Masya Allah. Ya Allah. Indah banget ya. Iya. Saking indahnya sampai nangis loh. Bingung aku mau ngerespon apa. Sumpah. Aku juga kayak Pokoknya semoga rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan dari orang-orang jahat. ya Allah. Ya udah menikah itu 5 tahun. Pertemuan pertama, maksudnya dari Hubungannya total 5 tahun? pacaran totalnya iya pokoknya 5 tahun. Masya Allah banget ya. Orang tuanya si Mawar tadi jadi dapat anak juga kan, anak Iya, tambahan iya, si anak suaminya itu, tambahan. dan itu yang beneran. akhirnya ngejagain anaknya. Iya, Masya Allah. Pinter loh, si Mawarnya juga tekun laut loh. Iya, emang semua itu kuasa Allah guys. Bener. Ya Allah guys, aku sampai bingung ngerespon apa, kayak indah banget ya. Ini biasanya cuma cerita yang gue lihat-lihat di reels orang yang suaminya nemenin istrinya. Ngerti gak sih? Ya Allah, sehat-sehat ya. Untuk suaminya juga sehat-sehat, jadi bisa ngejagain keluarga kecilnya sampai dia tua nanti. Betul. Jadi kalau suaminya bugar, tadi cita-cita suaminya Iya. mau gendong terus. Kemarin dong anaknya. Gemes. Oke, semoga sehat terus ya suaminya dia. Jujur aku sampai bingung guys ngerespon apa. Sama aku juga lagi. Pasti kalian juga yang nonton berkaca-kaca banget kan? Gak mungkin gak berkaca-kaca. Gue baru sekali ini ngerasain cerita indah sampai nangis, ngerti gak seindah itu? Karena kayak nggak, karena jarang ditemukan gitu. Karena pasti udah di tahap sampai dia ikhlas, paham gak sih? Tapi aku kebayang banget waktu ketakutan dia, yang dia seneng tapi dia takut. Pasti AA ini datang takutnya misalnya nggak mau menerima atau apa kan, tapi malah ternyata AA-nya mau menerima dia dengan sepenuh hati, sampai kayak wah sedih banget sih guys. Terharu. Amazing, ya Allah, ya Allah. Buat kalian yang ada cerita-cerita mau diceritain, mau itu sedih, mau itu apa, terserah deh, kalian ceritain aja di suara ya? Suara keluarga DP. Suara keluarga DP. Nanti kita akan ceritain sambil makan dengan kayak gini. Kalian bisa lihat respon asli kita kayak gimana, karena yang kurasi ceritanya adalah Ana. Jadi ini adalah first impression. Kita baca si itu apa namanya? Cerita kalian. Kita nggak bisa komen apa-apa. Lu mau komen apa? Biasanya kita meledak karena Iya. kalau ini Ya benar. ini intinya ya kita berharap sampai happy ending sampai kapanpun kan keluarga si Mawar. Maaf ya tadi namanya jadi keganti Melati, jadi kesannya Mawar Melati. Ada lagi sih, aku bintangin lagi. Janganlah buat cerita selanjutnya. Oh ya versi jahat. Wah, cerita ini di video ini gue abis nangis, abis itu kesel-kesel ya. Ada yang baru nggak ada thread? Lu udah main kelas belum? Belum ada gua belum nge-klik thread. Coba gue nge-thread ya. Thread gue. Apa? Nono ya. Stop upload. Stop upload ketika anak lo nakal, paham nggak? Udah jadi konsumsi lu aja gitu loh. Dulu gue follow dia karena sama-sama lagi busui kan. Kayaknya sama-sama sama gue pas lagi busui gitu. Terus Iya. kayak, Emang dia lahirnya minta donasi ya? nah gue nggak tahu tuh yang bagian itu. Pokoknya gue follow dia ini pas dia lagi menyusui dan dia dihujat gara-gara dia pumping. Jadi gue ngerasa kayak relate nih gitu kan. Emang lagi struggle menyusui, dia juga susah kan asinya sampai dia ke dokter laktasi gitu-gitu. Dulu tuh kontennya edukatif banget loh tentang si perasian ini. Terus tiba-tiba sekarang jadi anak orang kaya. Yang Senda udah pernah ini belum? Lihat nggak lo? Lihat lagi. No ini maksud gue gini, oke. Anak tuh ada fasenya di mana dia emang bandel, nakal, atau kayak tidak bisa diatur. Tapi stop dikontenin dan diupload. Dia kayak sengaja ya? Iya, karena dia mencari exposure nggak sih? Kayak dia senang kalau di komen, dia senang naik kan. Dia omongin seluruh dunia, mungkin ngerti nggak? Iya sih. Dan please banget, jangan dikontenin kalau pas lagi di luar negeri. Please lah, gue takut banget orang luar negeri tuh kayak mikirnya ini orang Indonesia kayak gini semua apa gimana dah gitu. Yang gedek banget gue yang dia anaknya ngeberantakin Mainan orang. Di luar negeri kan itu? Oh ini di luar negeri? Di luar negeri. lagi naik terus. Oh itu lagi naik terus ya? Gila. Gue cuma lihat anaknya bule. Yang di ini mainannya. Kalau anak gue langsung gue Iya, sumpah harus diajarin. Gue nontonnya beneran sakit hati, sakit kepala loh. sama gue juga.
Bisa nggak jangan nono aja? Gue sekarang kalau misalnya mau ngomong nono jadi malu tau. Iya. Jadi kesannya jangan-jangan gitu kan? Kalau dulu kan kita kayak biasa aja. Nono, gitu ya. Gue aja yang lemah lembut gini asik. Ke Dinda sekarang bisa gue marah-marah. Kalau Usianya udah naik nih. enggak, karena ada satu quote dari Threads yang gue langsung tanamkan di otak gue. Apa? Didiklah anakmu sebelum anakmu dididik orang lain. Betul. Gue setuju tuh. Lebih baik gue marah-marah ke Dinda daripada nanti di luar sana Dinda dimarahin orang. Bener. Setuju gue. Lagi di fase-fase Dinda yang tadi yang nggak mau say sorry, yang tadinya gampang say sorry jadi susah say sorry. Ya gitu kan, gue udah pernah cerita kan ya? Udah. Di video kan? Di video apa cerita langsung ya? Cerita ke kita. Mana sih? Emang di video belum? Jadi gini, Dinda tuh sebenarnya lagi bercandaan sama Mbak. Kayak gini, pukul-pukul gini. Kan dia dipangku di sini, Dinda kebayang dong ya. Terus Dinda tuh gini-gini kepala Mbak. Terus gua ngeliat, Dinda nggak boleh kayak gitu ya, itu nggak sopan. Kepala itu tidak boleh dipukul, tidak boleh ditendang, tidak boleh disakiti. Disayang boleh. Say sorry ke Mbak. Terus Dinda kayak diem, tapi abis itu dia cium Mbak. Jadi dia tuh nggak mau say sorry, tapi dia actionnya cium, berharap kayak udah dia udah cium, udah dong gitu kan. Terus kayak gitu, nggak mau, mama mau denger Dinda say sorry, gue bilang kayak gitu. Terus gue gendong kan Dinda, nangis dia sejadi-jadinya karena gue paksa say sorry kan. Terus Mbak bilang gini, nggak apa-apa kok bu, orang nggak sakit. Enggak Mbak, kalau dia kebiasaan kayak gitu gimana nanti kalau misalnya dibawa ke restoran, kita duduk yang kayak kemarin deh waktu di Bogor, gue bilang gitu, karena duduknya tuh bangkunya yang panjang banget gitu. Terus di sebelah gue tuh ada orang lain juga. Jadi kalau Dinda duduk di sofa ini kan kadang suka kayak dia agak berdiri gitu, terus dia kalau ke meja sebelah nepok kepala orang gimana? Terus gimana? Mbak mau minta maaf? Mbak mau Dinda dimarahin orang? Ngomong gitu. Nggak mau kan? Udah, Mbak keluar dulu, saya mau iniin Dinda. Iya bu, karena Mbak tuh jadi kayak angelnya Dinda gitu, ngerti nggak? Kebayang gue. Terus kayak gitu, gue bilang lah, Dinda nggak boleh kayak gitu. Ayo, saya sorry, mama nggak mau ya Dinda gini. Gue marah. Wah, nangisnya makin jadi. Yang gue bilang sekarang nangisnya, kalau misalnya nangis yang dia merasa gue nangis supaya emak gue lulu tuh mulutnya buka lebar. Gitu kan, terus gitu. Tapi kalau nangis yang dia tahu dia salah, dia gitu. Nah ini karena dia masih belum mau minta maaf nih, dia tidak merasa bersalah. Jadi dia karena waktu dia pegang kepala Mbak gini-gini, Mbak ketawa kan. Jadi dia ngerasa nggak salah gitu loh menurut gue. Kayak biarin gue duduk, gue diemin aja kayak gini. Dina mau cice, Dina mau baik, Dina banyak enggak. Sini tangannya, mama pegang, enggak. Sampai Dinda tenang, mama tungguin. Nangis, diem. Nangis lagi, diem nangis. Akhirnya udah. Ayo, udah tenang. Udah. Baik, sini kata gua. Betul, baik. Ayo Dinda, ngomong apa? Sorry, baik. Terus habis itu, setelah abis dia minta maaf, gua tanya, kenapa Dinda say sorry ke Mbak Ai? Dinda pukul kepala Mbak Ai. Boleh nggak? Ya udah, bagus, good. Kalau gitu. Udah mama juga udah nggak marah kan, mama cuma minta Dinda minta maaf, langsung dia senyum, langsung gini-gini pipi gua. Terus langsung berubah. Bisa begitu ya? Maksud gue dari yang dia terus tiba-tiba dia selesai karena udah udah selesai, langsung kayak baru kayak mama, Dinda mau snack baby shark, langsung berubah kayak dia seperti semula gitu. Tapi memang ada fasenya menurut gue ya, anak seperti itu, karena Kai juga seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya dia salah yang kayak gitu tuh, disuruh minta maaf, dia nangis, harus ujungnya akan minta maaf juga, tapi dia harus nangis yang kayak gitu dulu, sampai gue nggak berhenti bilang minta maaf. Nah, gitu. Iya lagi nangis apa kayak kamu nangis kayak gitu, emang mama apain? Mama diem aja kok dari tadi. Dinda mau baik. Sampai gue beli buku Kenapa Aku Tidak Punya Teman. Oh iya, terus. Nah pokoknya jadi di buku ini tentang buku anak nakal gitu lah. Kayak misalkan dia lagi temennya lagi main, nanti mainannya diberantakin. Terus kayak misalkan lagi baris di depan kelas, temennya didorong kayak gitu-gitu. Krayonnya diambil. Nah, terus di endingnya temen-temennya nggak ada yang mau nemenin dia. Terus abis itu misalnya nanya, kenapa kok kamu sedih? Kenapa ya aku nggak punya teman? Coba kamu pikir kenapa kamu nggak teman-teman nggak mau temenan sama kamu. Terus dia di bukunya kan karena tadi dia tahu dia salah. Nah ya udah, kamu minta maaf, anak yang baik harus berani minta maaf, gitu-gitu deh ya. Nah terus akhirnya di buku itu
dia minta maaf ke teman-temannya, berjanji tidak akan melakukan kayak gitu-gitu lagi. Ya udah, terus kata teman-temannya, ya kata bu guru, anak yang baik harus saling memaafkan gitu. Itu kan buku yang kayak kita harus berani minta maaf ya. Akhirnya itu lagi sering gue bacain, karena gue nggak tahu ya nanti real pas dia bertemu orang-orang lain, karena dia kan sejauh ini dia belum melakukan hal tersebut nih. Jadi gue nggak tahu apakah dia dengan sudah gue bacakan buku ini dia akan berani untuk minta maaf. Sama kayak, oh ya nggak boleh kayak gini nih, nanti kalau kayak gini aku nggak punya temen, ini perbuatan tidak baik gitu kan. Soalnya kalau ke gue, misalnya dia bikin salah ke gue, ke bapaknya, dia mau minta maaf. Tapi kalau orang lain nggak mau, kayak gengsi gitu kan. Iya, bingung. Kok bisa ya juga. anak kecil gengsi gitu ya? Nggak ngerti, tapi itu fasenya loh, maksudnya kayak sudah melewati fase itu. Gokil guys. Kita lihat nanti anak-anak kita progres gimana. Tiap hari kita akan cerita perupdatean anak-anak ini ya guys. Keponakan online kalian. Asik. Gue cuma takut nanti udah sekolah beneran kan kita nggak nemenin dia di kelas, paham nggak? Iya. Kalau sekarang kan masih kita liatin dari kaca, kalau nanti kan enggak gitu. Jadi gue nggak tahu nanti dia akan kayak gimana ke teman-temannya gitu. Paham. Itu yang kayak, aduh, nanti dia ya semoga nggak aneh-aneh gitu maksud gue dengan norma-normanya bocah aja gitu. Gue kalau lagi jadi Bu Peri, gue lagi males ngeladenin, gue diem. Iya. Tapi kalau ladenin, ayo sini lo maju gitu. Kalau misalkan dia banting, oh dibanting-banting, mama ambil, lalu tau kan plastik sampah yang gede, gue ambil, bener-bener semua mainan gue masukin ke situ. Cuman gue lagi males ribet, jadi gue kayak, ya lo diemin aja sambil pelototin. itu sih akhirnya kan anak nggak boleh kayak gitu, ada yang jadi bu gurunya deh. Nanti kayak gini, ya udah. Tapi bang, kalau gue Dinda tuh makanan. Lempar-lempar, Enggak. buang-buang. Enggak, jadi dia mau mainin misalnya nemulah botol bon cabe gitu-gitu kan. Ini pedes Dinda. Nggak percaya. Cobain. Ini pedes kan? Dinda nggak coba, balikin namanya. Karena gue pernah dia searah tuh, jangan sayang, jangan. Enggak sayang, biarin, biar dia tahu ini tuh pedes. Ini tuh bukan buat anak-anak. Masih ngeyel kan? Cobain. Terus dia diem. Enggak, mama aja. Kata dia gitu udah. Habis itu udah stop gitu kan. Untungnya Dinda juga ngerti kalau gue udah kayak gitu berarti udah beneran gitu. Paham. Karena kayak nggak percayaan banget gitu dah anak-anak tuh. Karena kita tuh baik loh, mama-mama yang baik. Ya udah guys, sekian videonya. Kita sudah sampai lagi rumah Vivi. Deket banget sih rumahnya. Deket banget. Ya udah, kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share kita tonton kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. Sorry. See you next video. Bye. Bye.